Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desti Laili Ulma Fahmiar dengan NIM 222100038 dari kelas A1 PBSI 2022. Video ini dibuat untuk menyelesaikan proyek UAS, yaitu mata kuliah proyek penelitian yang dosen pengampunya ialah Bapak Restu Bias Primandika MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai draft skripsi bab 1 sampai 3 yang telah saya susun, yaitu berjudul Pengembangan Media Flashcard Augmented Reality berbantuan Assembler Edu dengan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa SMP kelas 9. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita membahas lebih mendalam, kita juga harus mengetahui daftar isinya. Nah, tentunya ketiga bab yang saya akan bahas. Yang pertama itu bab 1 tentang pendahuluan. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang penelitian, solusi yang ditawarkan, rumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian. Dan di bab kedua yaitu adalah kajian pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu. Nah, di sini pasti membahas variabel terikat dan juga variabel bebas. Di antaranya yaitu model PBL, Problem Based Learning, Augmented Reality berbantuan Assembler Edu, dan juga keterampilan menulis teks eksplanasi. Dan terakhir di bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini saya akan membahas apa yang menjadi metode penelitian di penelitian kaya kali ini, lalu sampel penelitian dan juga alur penelitiannya bagaimana. Nah, sudah penasaran kan? Mari kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, sebagai pembuka dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan, di mana kita lari dari latar belakang atau urgensi masalah dari penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan secara daring melalui voice note di aplikasi WhatsApp, di sini saya mewawancarai guru bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Cimahi yaitu Ibu Tia Siti Solehah SPD. Nah, dapat ditarik kesimpulan nih, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini mencakup 3. Yang pertama yaitu kemampuan menulis siswa SMP masih rendah, terutama di menulis teks eksplanasi, lalu yang kedua siswa pasif dan kurang percaya diri, juga sulit mengembangkan ide, lalu yang terakhir yaitu pembelajaran perlu inovatif dan berbasis teknologi. Nah, telah ada masalah nih di dalam bab 1 ini, di latar belakang. Lalu kita akan melanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah ada masalahnya nih. Nah, kalau ada masalah berarti harus ada? Betul sekali. Harus ada solusi yang harus diterapkan. Nah, di sini solusi yang saya tawarkan ada 2 macam. Yang pertama yaitu pembelajaran berbantuan teknologi. Nah, ini sesuai sekali dengan masalah yang telah saya gali dalam wawancara daring kemarin. Nah, di sana di SMP 5 Cimahi kurangnya gurunya itu kurang menggunakan atau menerapkan teknologi. Nah, di sini saya membawa media yang berbasis teknologi yaitu flashcard augmented reality berbantuan aplikasi Assembler Edu. Nah, yang kedua, ada pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan model problem based learning dan juga pembelajaran lebih kontekstual dan juga interaktif. Baik, setelah tadi menjelaskan tentang masalah dan solusi yang saya tawarkan, maka tersusunlah 3 rumusan masalah yang menjadi acuan pada penelitian kali ini. Nah, dari rumusan yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media yang saya usung dari mulai penyusunan prototipe produk, uji coba terbatas, dan juga uji coba lebih luas. Nah, di rumusan masalah kedua yaitu bagaimana kelayakan media flashcard AR ini dalam meningkatkan
kemampuan menulis teks eksplanasi siswa SMP kelas 9. Lalu yang terakhir, rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas media flashcard AR atau augmented reality berbantuan Assembler Edu dengan model PBL (Problem Based Learning) dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa tentang teks eksplanasi siswa kelas 9, seperti itu. Baik, selain itu tidak kalah penting juga ini tujuan penelitian saya nih. Tentunya sama dengan rumusan masalah yang saya buat yaitu 3, tujuan penelitiannya juga menjadi 3. Nah, di tujuan penelitian 1 itu menjawab bagaimana proses pengembangan media yang saya usung dari mulai penyusunan proses prototipe produknya, lalu uji coba terbatas, lalu dan terakhir yaitu uji coba luas. Nah, tujuan penelitian 2-nya itu bagaimana kelayakan media pembelajaran yang saya usung itu dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas 9. Lalu tujuan yang ketiga yaitu efektivitas media yang telah saya usung untuk meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas 9. Baik, setelah membahas dari bab 1 tadi, kita beranjak ke bab 2 yaitu kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu. Nah, di sini pasti yang telah saya singgung di awal akan membahas variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, yang pertama itu flashcard augmented reality berbantuan Assembler Edu. Lalu yang kedua itu model PBL (Problem Based Learning). Dan yang ketiga itu keterampilan menulis teks eksplanasi. Baik, seperti yang kalian lihat, saya sudah berada di kesimpulan dari penelitian terdahulu mengenai flashcard augmented reality berbantuan aplikasi Assembler Edu. Nah, disclaimer, saya tidak mencantumkan nama para ahli di sini karena telah tercantum di dalam draft skripsi bab 1 sampai 5 yang berbentuk dokumen. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya saja. Nah, yang pertama ada flashcard sebagai media visual pembelajaran. Lalu media pembelajaran AR ini meningkatkan motivasi ternyata dan pemahaman konsep siswa. Lalu cocok untuk pembelajaran berbasis visual, sama ya seperti tadi. Nah, lalu terakhir itu augmented reality menggabungkan dunia nyata dan virtual. Jadi dari flashcard yang berbentuk fisik akan di-scan oleh para siswa dan akan muncul menjadi gambar yang 3D keluar atau muncul seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kajian pustaka atau penelitian terdahulu mengenai model PBL (Problem Based Learning). Nah, ternyata Problem Based Learning ini adalah suatu pembelajaran yang berbasis masalah kontekstual. Nah, ini cocok sekali dengan augmented reality yang tadi. Nah, terus dari PBL ini juga menuntut keaktifan dan berpikir kritis dari siswa. Lalu, relevan untuk pembelajaran menulis. Nah, dapat disimpulkan juga nih langkah-langkah PBL itu ada 5. Yang pertama itu orientasi, pengorganisasian, penyelidikan, presentasi, dan juga refleksi. Baik, kita telah sampai ke pembahasan kajian pustaka terakhir yaitu mengenai keterampilan menulis teks eksplanasi. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, harus bersifat faktual dan informatif dan menekankan hubungan antara sebab dan akibat. Nah, di sini juga disepakati bahwa struktur dari teks eksplanasi ini ada 3, yaitu pernyataan umum, rangkaian penjelas atau deret penjelas, lalu interpretasi. Baik, telah sampailah kita kepada pembahasan terakhir yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, di sini saya mengambil jenis penelitian yaitu Research and Development atau R&D. Dan model pengembangan yang saya ambil yaitu model dari Borg and Gall.
Subjek penelitiannya tentunya siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Cimahi. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara, tes, dan validasi ahli. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sampel nih. Nah, ada yang penasaran? Yuk kita lihat. Nah, karena tadi saya mengambil pengembangan Borg and Go dan R&D jenis penelitiannya, maka penelitian saya terbagi menjadi dua, yaitu uji coba terbatas dan juga uji coba lebih luas. Nah, uji coba terbatas ini saya mengambil 5% dari populasi uji coba lebih luas. Nah, kalau uji coba luasnya, saya mengambil 40 siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Cimahi. Baik, kita telah berada di slide terakhir mengenai alur penelitian nih. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan yang telah saya lakukan, yaitu mewawancarai secara daring guru bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Cimahi, yaitu Ibu Tia, dan menghasilkan suatu masalah yang akan diteliti dari skripsi yang saya usung. Lalu yang kedua ada perancangan media nih. Dari media yang saya usung yaitu flashcard augmented reality, saya harus melakukan perancangan bagaimana prototipe suatu produk yang telah saya mau akan kembangkan seperti itu ya. Lalu yang terakhir yaitu uji coba terbatas. Nah, di sini tadi saya telah menyebutkan bahwa saya akan melakukan uji coba terbatas 5% dari 40 siswa. Lalu setelah melakukan uji coba terbatas, mencoba media yang telah saya buat, saya melakukan revisi. Lalu yang terakhir uji coba lebih luas. Nah, di sini saya akan menguji cobakan media yang telah direvisi menjadi lebih luas kepada siswa-siswa 40 siswa SMP Negeri 5 Cimahi, atau satu kelas itu ada kelas IXJ di SMP 5 Cimahi tersebut. Nah, selain itu juga karena R&D, saya akan melakukan kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Nah, kelas eksperimennya itu 40 siswa yang tadi yang akan menggunakan media yang saya akan terapkan, dan yang lainnya itu belajar melalui kontekstual ya. Jadi seperti biasa belajar, nanti dibagikan hasil pretest dan post-testnya seperti itu. Mungkin seperti itu untuk alur. Baik, cukup sekian pembahasan dari presentasi draft skripsi bab 1 sampai bab 3 dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya, Destilaidir Mafahmiar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.